Baik, Alhamdulillah jemaah atas antusiasnya kita langsung akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui Instagram Islam itu Indah. Ini pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya kalau tahu anak cucunya ngasih makanan atau sedekah ke orang lain selalu bilang untuk makan aja susah. Untuk bayar utang aja nggak ada. Padahal Allah kasih kami tanah yang luasnya sampai 2000 meter. Masya Allah. Tapi selalu saja merasa kurang sampai akhirnya sedikit-sedikit tanah dijual. Tapi dari penjualan yang jumlahnya miliaran diminta untuk sumbang pembangunan masjid oleh DKM. Bilangnya uangnya belum ada sampai akhirnya habis nggak bersisa. Apakah akhirnya Allah mengambil lagi nikmat dari ibu saya padahal harusnya bisa untuk nambah saldo akhirat saya. Kami anak cucunya kalau mau ngasih anak yatim atau masjid akhirnya sembunyi-sembunyi dari ibu saya Ustadz. Ini bagaimana solusinya? Masya Allah, wah ini permasalahannya cukup rumit ya. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, silakan. Saya membaca pertanyaan sudah punya cucu. Betul. Nah, berarti sudah nenek-nenek. Betul. Ya. Dan nenek-nenek yang pelit itu tidak sedikit ya. Ada memang nenek-nenek yang pelit, mungkin dulu hidupnya susah. Betul. Jadi merasa bahwa hartanya selalu kurang saja. Maka subhanallah, kalaupun harus sembunyi-sembunyi silahkan sembunyi-sembunyi. Dan juga diperlihatkan kepada orang tuanya bahwa anak-anaknya itu tercukupi. Artinya bagaimana? Jangan mengeluh di hadapan nenek, perlihatkan kegembiraan di hadapan nenek, berikan hadiah kepada nenek. Artinya dia merasa bahwa, wah anakku ini punya kelebihan, jadi nggak apa-apa dong dia nyumbang ke masjid, nggak apa-apa dong dia nyumbang ke anak yatim. Namun ternyata kita seringkali baik di luar, kurang bagus di dalam. Jadi perbaiki akhlaknya anak cucunya terhadap neneknya supaya nenek itu merasa terpuaskan, neneknya merasa tercukupi. Jangan sampai memang merasa kurang karena kurang perhatian daripada anak cucunya. Maka berikan perhatian yang lebih, kalaupun misalnya mau menyumbang secara sembunyi-sembunyi silahkan, kalau itu sudah menjadi haknya si anak dan cucunya. Misal udah punya uang sendiri silahkan menyumbang ya. Kalaupun misalnya mau mengingatkan kepada orang tuanya, bagaimana cara mengingatkannya? Ingatkan secara lembut. Nek, ini hidup tidak abadi, nanti yang menjadi saldo akhirat nenek ada sedekahnya, ada wakafnya, namun itu tidak mudah. Maka pelan-pelanlah menyampaikan. Kan sama ketika kita menceramahi anak kecil, sama ceramah di hadapan nenek-nenek itu kadang-kadang beda-beda tipis, kadang agak susah juga dibilanginnya. Maka subhanallah, doakan juga insya Allah kalau anaknya sudah berbuat baik, insya Allah mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Nah, jadi nggak usah kecil hati, kan anaknya ini khawatir, nanti orang tuaku nggak punya simpanan akhirat gimana? Nggak apa-apa, nanti anaknya beramal soleh, insya Allah mengalir juga pahalanya untuk orang tuanya. Betul, Masya Allah. Baik, jawab mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya tadi. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Instagram hamba Allah. Oh, tidak bisa disebutkan. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah semua saldo atau amalan akhirat kita bisa hangus ketika ada rasa tidak ikhlas memberi? Maaf karena jujur sampai saat ini saya masih belum memaafkan mertua saya dulu yang bikin saya dan suami bercerai. Sampai dijodohin suami saya sama pilihan mertua saya Ustadz. Sampai sekarang saya belum mau memaafkannya Ustadz. Waduh, pelik sekali karena masalah rumah tangga boleh dijawab. Ustadz Maulana lebih berpengalaman. Saya langsung tausi aja. Silakan, Karena wah ini luar panjang biasa. pembahasannya. Baik, Izin silakan Habib, Guru. izin Sasam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Mas Mikdad membacakan pertanyaan yang nanya dari rumah. Yang dibacakan, benar gak saldo akhirat itu akan berkurang ketika kita tidak ikhlas memaafkan? Jawabannya iya. Karena ketika kita tidak memaafkan berarti masih ada dendam pada diri kita. Masih ada ketidaksukaan pada diri kita. Sehingga timbullah yang namanya kebencian, emosi, menjelekkan. Kenapa sih? Itu. Sehingga otomatis membuat, maaf saya harus katakan, habis pahalanya. Maka memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel atau marah. Bukankah orang jengkel ataupun marah bisa menguras yang namanya pahala? Dan ingat, butuh proses dan perjuangan untuk melakukannya. Makanya yang paling penting memohon ampunan kepada Allah. Untuk mereka. Untuk mereka ya, wah Iya. luar biasa. Jadi doa, gini, bantulah orang yang zalim padamu dengan cara apa? Engkau doakan dia supaya tidak melakukan kezaliman. Waduh, Masya Allah, luar biasa itu. Sangat singkat tapi
jelas sekali. Memang agak susah juga untuk dilakukannya ya Ustadz. Ah gini, sebenarnya gini. Bagaimana Ustadz? Izin ya Bib ya. Iya. Karena ini kan saya semangat banget sampai Betul, saya berdiri. betul. Nah kalau berbicara tentang perihal tentang bagaimana kita bisa mendapatkan saldo akhirat dengan memberi maaf. Itu berarti orangnya ihsan. Waduh, betul. Kalau meminta maaf itu gampang. Tapi memang susah juga itu kalau minta maaf sebenarnya. Karena membutuhkan. Harus nurunin ego. Membutuhkan egonya diturunin dulu terus meminta maaf. Nah ini